Pada awalnya Gedung Chandranaya ini adalah rumah dari seseorang yang bernama Ko Tiang Sek. Dia adalah seorang pedagang yang datang dari negeri China. Karena kan memang awal berdirinya kota Batavia itu kan di Stadhuis, jadi di depan Museum Fathahillah. Itu kan center city-nya. Kemudian Jalan Gajah Mada Hayam Wuruk ini adalah prime area. Jadi kenapa dulu itu menjadi bernama Chandranaya? Karena dulu pernah ketika tahun 45 itu kan Ko Kim An, cucu dari Ko Tiang Sek tadi kan meninggal dunia di penjara ya, karena kan pergolaan politik untuk dia menjadi negara Indonesia merdeka ini. Akhirnya dia meninggal, dimakamkan di Petamburan itu. Kemudian bangunan ini oleh keluarganya disewakan oleh Yayasan Pendidikan yang bernama Sin Ming Hui. Kemudian eranya Pak Soeharto tahun 65 itu kan 3 nama nggak boleh, harus menjadi bernama Indonesia kan, orang Cina nggak boleh punya 3 nama. Jadi dari Sin Ming Hui dirubah menjadi Yayasan Chandranaya. Jadi di depan sendiri kan ada teras, orang masuk ada void ya, atau istilahnya itu foyer. Orang diarahkan akan kemana. Kemudian ke kanan ke kiri ada ruangan kan ya di depan, itu untuk kantor. Kemudian masuk ada sumur langit tadi, ya di situ kanan kirinya kan untuk duduk para tamu. Kemudian masuk ke dalam sini, di belakang ini, di belakang divider ini kan ada meja untuk persembahan kepada leluhur. Terus kemudian di sini untuk meja operasional untuk peralatan minum dan sebagainya. Kanan kiri ini adalah untuk tempat tidur suami istri dari yang punya rumah, master room-nya. Di sini untuk minum teh sore. Nah, ini gazebo ini dipakai untuk kalau ada latihan musik. Sementara di belakangnya yang 2 lantai itu untuk para selirnya tinggal. Mereka dulu kan punya banyak selir ya, tinggal. Sementara di bawahnya untuk dapur. Sedang pavilion kanan kiri untuk tinggal para anaknya. Jadi bangunan ini, bangunan inti ini adalah asli. Jadi kami melakukan perbaikannya dengan teknik preservasi, yaitu seluruh ornamen, seluruh kayu-kayunya itu semuanya sama seperti ketika dia dibangun. Kemudian bangunan kanan kiri, yaitu bangunan pavilion, itu rekonstruksi dari bangunan aslinya. Akan tetapi semua elemen-elemen kayu adalah asli. Kemudian yang di belakang kita, bangunan gazebo ini asli. Karena dia sistemnya knockdown, ya, jadi bisa dicopot-copot begitu dan bisa dipasang kembali, dia tidak bermasalah. Artinya semua kayunya masih dalam kondisi oke. Yang bermasalah adalah di belakang dari bangunan gazebo ini sebetulnya ada bangunan 2 lantai. Yang tahun 1993 bangunan itu sudah tidak ada, sudah hilang. Jadi kolam itu sebetulnya ada di belakang bangunan 2 lantai. Akan tetapi kan bangunan ini langsung dibangun bangunan baru ya belakangnya. Jadi padahal kalau untuk konsep dari bangunan China yang landed house itu harus ada kolam. Jadi ditaruhlah kolam di sini. Kalau zaman dulunya ini kan antara tahun 1802 atau 1862 pada tahun kelinci dia dibangun. Itu karena Ko Tiang Sek, jadi kakeknya Ko Kim An itu kaya sekali sebagai pedagang ya. Itu sampai mendatangkan kayunya, pengukirnya, pengecatnya, semua urusan membuat rumah ini semua didatangkan dari Cina. Makanya sampai sekarang
udah sekian ratus tahun, kayunya tidak ada yang kena rayap. Kalau di Indonesia miripnya kayu besi yang ada di Kalimantan itu. Tapi ini bukan kayu besi. Marmer Itali itu adalah marmer kelas satunya dunia sepanjang masa. Jadi dari zaman pertama kali diketemukan dari kapur ya, kapur tua menjadi marmer dan dipoles menjadi marmer, sampai hari ini marmer terbagus di dunia tetap dari Itali. Tianjin atau sumur langit. Jadi setiap bangunan China selalu punya Tianjin, karena itu yang menghubungkan antara langit dengan tanah, dengan bumi. Jadi dewa-dewa tetap bisa datang ke situ. Nah, untuk bangunan landed house itu sama, selalu punya Tianjin. Nah, kebetulan di sini Tianjinnya kan gede banget itu. Karena Tianjinnya itu gede sekali, kalau hujan pasti kan akan hancur berantakan semuanya kan. Dulu kan sekelilingnya itu untuk ruang tamu. Ini si Ko Tiang Sek, jadi kakeknya dari Ko Kim An ini, akhirnya rumah ini kan diberikan kepada cucunya yang bernama Ko Kim An itu sudah mengadaptasi antara arsitektur China dengan Tianjin tadi dengan arsitektur lokal yang punya iklim tropis, sehingga diputuskan di atasnya ada atap yang transparan, sehingga dengan atap yang transparan dia berasumsi tetap bisa berhubungan dengan langit gitu. Nah, di situ kan ada ornamen-ornamen itu asli semua dan itu penuh dengan arti. Jadi ada gulungan lukisan, ada kecapi, nah ada alat musik, itu menunjukkan secara pemaknaannya begitu, menunjukkan bahwa pemiliknya selain kaya raya, dia juga menguasai alat musik, bisa melukis, dan sebagainya. Jadi zaman dulu itu orang bisa sesuatu tidak vulgar. Saya bisa sesuatu loh, bukan begitu, tapi diwujudkan dengan simbol-simbol. Kalau di sini mostly masih ada orang yang sanggit, priwet, itu untuk kegiatan-kegiatan komersial gitu kita kenakan cas. Kalau sekarang sih kita kosong aja, jadi kalau ada yang mau sewa ya kita sewakan semua. Banyak sih ya, tapi yang saya ingat sih di sini itu orang nggak bisa mencuri. Karena di sini itu pernah yang gedung kiri kanan itu kan sudah pernah kita robohkan. Tapi dengan perjanjian dengan pemerintah bahwa kita akan membangun ulang sama persis, yaitu yang di-assist oleh Prof. Ya, jadi ketika udah kita turunkan barang-barangnya itu, ada orang yang mau curi. Ini kan kayunya kayu mahal semua kan, dibawa pergi, itu dia nggak bisa pulang. Dia jalan nih kayak orang bingung aja, muter-muter sampai dia drop itu kayu, dia baru bisa pulang. Jadi kayak mitos-mitos banyak lah, kayak ya katanya doa nih minta jodoh, katanya di pinggir kolong sana, katanya sih manjur ya, cuma nggak tahu deh. Kalau orang-orang bilang, orang yang bisa ngelihat ya punya sixth sense ya, mereka tuh ngelihat itu di depan gedung ini, depan teras itu kayak ada kayak judge bau gitu loh. Iya, jadi di sini tuh kayak misalnya mau ada renovasi atau apa gitu ya, kita harus tumpengan dulu, permisi dulu. Jadi pernah sekali Prof lupa, lagi sibuk kan, kita mau renovasi toilet, tahu-tahu udah berjalan berapa hari, tukangnya telepon, tuh anak-anak pada pulang, kenapa? Ada yang ngetawain malam-malam, katanya. Astaga, katanya lupa tumpengan, katanya. Langsung kita tumpengan hari besokannya, langsung buru-buru tumpengan, udah aman.